Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa subscribe, like, dan juga kok. Oke. Jangan lupa di vlog ya guys. Kok di vlog? Bukan dong, sawangan jantungku. Kemarin kamunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada ya. Alhamdulillah ketemu sama Mas T lagi di kesempatan hari ini edisi ke-12 Februari 2023 ya. Aduh, Masya Allah, Mas T baru pulang ngamen rek. Suasananya itu dingin-dingin gimana gitu, pasar minggu ya. Ini padahal syutingnya sudah di jam 1 sore, jam 1 siang lah ya. Di jam 1 siang itu hawane sik wadem jejep ya lho rek, bawaannya pengen molor, pengen tidur. Padahal ya emang mripate sempet pengen tidur, soalnya hari ini kerjanya pagi-pagi banget. Pas lagi tudan deres Mas Tulus lagi OTW ya. Alhamdulillah Allah ngasih rezekinya pas bareng sama hujan ya, berarti biar rezekinya juga berkah sama dengan keberkahan yang dikasih Allah lewat hujan. Oke, amin. Semangat untuk jenengan-jenengan semua. Mas Tulus ucapkan selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official dari Sabang sampai Merauke, dalam dan juga luar negeri, untuk semuanya saja. Salam hangat, salam sukses, salam rindu, salam kangen pokoknya untuk semuanya. Yang sedang sakit semoga cepat sembuh ya, amin. Yang lagi banyak masalah semoga cepat selesai masalahnya. Yang lagi punya utang juga semoga cepat lunas utangnya, amin. Selalu semangat yang pasti ya. Untuk yang baru pertama kali nonton video ini, saya ucapkan salam kenal. Support saya dengan pencet tombol subscribe, hidupkan tombol loncengnya juga. Dan juga buat teman-teman yang sudah sering bolak-balik ke sini, Mas ucapkan lagi selamat datang. Jangan lupa dibantu like boleh, dan juga dibantu share ke media sosial yang kalian punya. Satu lagi, jenengan bisa memberikan gift atau mengapresiasi Mas Tulus dengan memberikan saweran lewat fitur super thanks yang ada di sebelah sini ya teman-teman. Silahkan dicari, digeser ke kanan, digeser ke kiri sampai ada tombol namanya terima kasih. Kalian bisa hadiahkan stiker ke Mas Tulus yang bernilai ataupun uang elektronik yang bisa kalian isi lewat media online juga ya. Silahkan ikuti petunjuknya kalau mau nyawer di sini di tombol terima kasih. Oke, matur sembah nuwun semuanya, terima kasih banyak sekali lagi tanpa terkecuali. Hari ini walaupun suasananya agak-agak membuat jenengan jadi males, jangan justru jadi males ya. Harus semangat apapun posisinya, tetap dalam kondisi apapun. Terima kasih kepada Tuhan, terima kasih kepada dirimu sendiri, terima kasih kepada orang-orang di sekitar kamu yang sudah jadi berkat buat kamu. Oke, jangan lupa terus semangat, yang pasti harus semangat, dan juga semangat. Mas Tulus kelihatannya gendut banget sih ya, padahal kan nggak gendut loh. Hari ini mau bahas apa Mas Tulus? Nanti kita akan bahas terkait gempa yang ada di Sulawesi Utara teman-teman. Terjadinya di tanggal 11. Ini menurut aku agak dalam tanda kutip ya. Nanti kita akan bahas itu. Tetapi sebelumnya Mas Tulus ingatkan lagi, ayo teman-teman please, Mas Tulus minta tolong wes. Ayo nggak apa-apa wes yang mau nyawer-nyawer buat lagu, buat nyanyi. Nanti Mas Tulus
masukin sawerannya ke rekening Nasi Box ya. Boleh teman-teman yang mau request silahkan DM ke Mas Tulus di @bigtulus_official. Request lagunya apa, siapa tahu aku bisa. Tapi yang aku bisa tahu loh ya. Kalau yang aneh-aneh yang Mas Tulus nggak bisa, Mas Tulus akan jawab kalau Mas Tulus nggak bisa. Yang mau request Mas Tulus masukin ke Nasi Box lah, yuk, ayo please. Ini sudah genting banget teman-teman, sudah di tanggal 11, udah di tanggal 12 hari ini ya, Masya Allah. Tapi masih belum ada perkembangan untuk sedekah Nasi Box. Ayo dong dibantu. Caranya klik kolom deskripsi sekarang. Transfer minimal Rp12.000, maksimalnya unlimited ya. Minimal Rp12.000 untuk satu Nasi Box, maksimalnya unlimited. Nomor rekeningnya BRI atas nama Tulus Rianto yang di kolom deskripsi. Oke. Oh iya, hari ini Mas Tulus dapat kabar kalau minyak bidara sudah OTW. Jadi hari Senin barangnya sudah ada. Teman-teman yang mau pesan minyak bidara silakan hubungi Mas Tulus di nomor WhatsApp 085754 dapatnya di kolom deskripsi ya. Sebutkan nama, nomor HP, alamat lengkapnya, pesannya berapa, langsung to the point saja. Harganya Rp180.000 belum termasuk ongkos kirim ya teman-teman. Harganya segitu belum termasuk ongkos kirim. Kalau teman-teman mau silakan langsung DM Indens di nomor WhatsApp yang di kolom deskripsi. Tapi mungkin baru sampai besok, jadi yang mungkin hari Selasanya atau minimal Senin sore baru bisa diupdate pengirimannya. Oke, fungsinya apa aja Mas Tulus? Buat berbagai macam jenis penyakit. Anak-anak yang susah berjalan, susah bicara juga banyak yang mengkonsumsi itu, darah tinggi, jantung, mah, diabetes dan lain sebagainya. Terus yang lebih khusus lagi untuk ruqyah mandiri teman-teman, untuk mengusir hal-hal yang kurang baik di tubuh kita ya. Mengusir ya jin-jin yang kurang baik di tubuh kita itu, setidaknya mereka tidak akan betah tinggal di tubuh kita ya. Jadi dengan mengkonsumsi minyak bidara. Silahkan teman-teman yang membantu untuk Nasi Box di kolom deskripsi, yang mau pesan minyak bidara juga di kolom deskripsi. Oke, matur sembah nuwun untuk semuanya yang sudah WhatsApp, sudah chat, sudah ngasih semangat ke Mas Tulus apapun keadaannya. Saya hanya bisa bilang terima kasih banyak. Semoga semuanya selalu sukses, selalu sehat, berkah hidupnya, dimudahkan segala urusan baiknya. Amin. Dan yang sudah bantu sedekah Nasi Box, sudah niat atau sudah membantu, Mas Tulus doakan semoga ditukar dengan rezeki lebih melimpah lagi. Amin. Ditukar dengan kesehatan, ditukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Dan siapapun jenengan yang bersedekah ke Mas Tulus doakan semoga segera Allah kabul untuk hajat baiknya. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Hey, yang lagi nonton, ditunggu like-nya. Ditunggu like-nya yang lagi nonton sekarang. Yang nonton berapa orang ini? Karena tidak live jadi nggak bisa nonton ya. Yang nonton sudah segini, like-nya baru segini. Karena nggak live jadi Mas Tulus nggak bisa ngomong kayak gitu ya. Yang belum like silakan pencet tombol like dulu, oke? Terima kasih. Support itu selain dengan men-share, selain nge-like juga, dengan juga nyawer, dengan juga tidak men-skip iklan yang pendek kalau ikhlas. Kalau mau, kalau enggak mau juga enggak apa-apa. Mau like, mau dislike, mau blokir, mau apa terserah Anda dan keluarga Anda, oke? Jangan lupa untuk mengkonsumsi obat bintang 7 biar enggak pusing, oke? Apa sih Tulus? Teman-teman, kemarin di tanggal 11 Februari 2023 terjadi gempa pada pukul 15:55 waktu Indonesia Barat di daerah Melongwane di Provinsi Sulawesi Utara yang disebabkan oleh deformasi batuan di lempeng Laut Maluku. Ya, gempa ini tidak berpotensi tsunami, tetapi sampai saat ini belum ada info terkait dengan kerusakan dan lain sebagainya. Mas Tulus sudah baca tapi Mas Tulus belum mendapatkan info terkait dengan itu. Kemudian berdasarkan pemantauan itu juga hingga pukul 16:20 waktu Indonesia Barat telah diikuti oleh 2 kali gempa susulan dengan magnitudonya paling besar di angka 4,6. Jadi gempa pertama terjadi di Kepulauan Talaut, Sulawesi sampai ke Manado terasanya ya, dan berkekuatan di 6 magnitudo pada pukul 15:55 atau jam 3, jam 4 kurang 5 menit, dan di hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023. Mana tadi ya? Aku udah dapat info nih loh tadi itu. Saya sebentar ya, tak close dulu, coba tak buka dari sini. Nah, ini yang benar ya. Gempa bumi terjadi di kedalaman 11 km, teman-teman. Sebentar, nih kayaknya ini. Oke ya. Dan alhamdulillah tidak berpotensi tsunami. Namun gempa ini sampai saat ini masih oke. Saya aku salah pencet ini.
Oh iya, bener bener di 6, magnitudonya di 6 ya teman-teman ya. Dan terjadi di Sulawesi Utara, berpusat di laut teman-teman. Dan terjadi di dalam atau di kedalaman 11 kilometer. Lokasi gempa berada di titik 3,67 derajat lintang utara dan juga 126,76 derajat bujur timur, dan gempa ini berada di kedalaman 11 kilometer. Nah, ada hal menarik apa yang bisa kita simak atau yang bisa kita ambil dari gempa yang ada di Sulawesi Utara berkali-kali di tahun 2022? Di awal tahun saya sering banget mengatakan kalau Sulawesi itu akan terus menjadi langganan gempa bumi. Setiap hari pernah gempa, setiap hari selalu gempa ya teman-teman pada waktu itu. Kalau tidak salah, yang pernah saya sampaikan itu adalah daerah Gorontalo dan sekitarnya, Sulawesi Utara dan sekitarnya. Dan beberapa hal yang disampaikan sama teman-teman ini memang satu hal yang oke, musibah memang, tetapi baik, ataupun misalnya apabila kita bisa mengambil sesuatu hal yang baik juga dari terjadinya musibah tersebut. Walaupun ini adalah suatu musibah, tetapi kalau kita bisa mempelajari beberapa hal, aku yakin para ahli juga bisa mempelajari segala sesuatu ya. Terkait dengan ilmu geologi dan lain sebagainya, mereka pasti mempelajari dari musibah-musibah yang terjadi khususnya terkait dengan gempa bumi. Dan sekarang Mas Tulus pengen bahas terkait dengan angka dan juga jamnya yang pertama kali aku di-share info ini. Aduh, sorry. Walah, kok anu tak pateni to nada nih. Aku dapat info terkait dengan ini, Mas Tulus jadi ngerasa kayak tertarik bahas ini secara off live ya teman-teman. Jadi Mas Tulus dikasih info ini dari banyak banget wes, nggak usah disebutin ya. Yang di Instagram juga banyak banget, yang di WhatsApp juga banyak banget. Dan yang buat aku menarik itu adalah di tanggal 11 di kedalaman 11 kilometer di bawah permukaan laut. Yes, ini tidak berpotensi tsunami, tetapi angka 1 ini menggambarkan sesuatu. Angka 1 ini seperti hal yang Mas Tulus ingin sampaikan ke teman-teman. Kita ambil garis besarnya secara musibah ya teman-teman ya. Garis besarnya seperti itu. Pesan di balik musibah ini itu apa? Hal utama yang pengen, oh iya, ada satu statement yang menyambungkan katanya gempa di Sulawesi itu karena difaktori oleh ditemukannya gunung berapi di daerah Pacitan. Ya, gunung berapi di bawah laut di daerah Pacitan, teman-teman. Nah, kalau buat aku juga tidak bisa mengklarifikasi itu benar atau tidak, karena aku bukan ahli di bidang itu, aku nggak ngerti, Rek, ya. Tetapi kalau jenengan bilang berhubungan secara matanya Mas Tulus atau mripatnya Mas Tulus kira-kira ada hubungan atau tidak, buat saya itu tidak berhubungan ya. Tidak berhubungan secara mripate Mas Tulus. Jadi kalau jenengan bilang berhubungan, kalau toh secara para ahli menyampaikan kalau memang ada hubungannya, ya saya juga tidak tahu dan saya juga tidak bisa menyampaikan bahwa ini berhubungan atau tidak. Tetapi secara mata saya sendiri, saya tidak melihat ini ada hubungannya. Ya, gempa di Sulawesi dengan ditemukannya gunung berapi yang ada di bawah laut di Laut Pacitan. Ya, sampai saat ini juga masih diselidiki lagi. Kita tunggu infonya saja. Kita tunggu, kita cari tahu nanti. Mudah-mudahan segera ditemukan, segera bisa dievaluasi ya sama pihak-pihak tertentu sehingga kita jadi nambah ilmu pengetahuan. Oh, ternyata di Pacitan juga ada gunung di bawah laut yang masih aktif misalnya ya, dan hal-hal ini satu hal baru dalam ilmu pengetahuan yang bisa nambahin info buat kita. Saya ada kupingku gatel. Orang kuping tapi mburi kuping. Tanggal 11 Februari dan juga di kedalaman 11 km ini menurut aku satu hal yang bagi aku sesuatu yang sangat menarik karena dengan ada angka 11 ini ketika digambarkan sebagai satu hal yang sama. Satu ini menggambarkan satu kehidupan, kematian juga. Kemudian kalau dikategorikan dari musibah ini banyak korban jiwanya, kemudian dari berbagai macam hal, saya gambarkan ini sebagai tanah. Kemudian sebetulnya satu itu ya antara hidup dan mati, menggambarkan sesuatu kehidupan, memulai sesuatu bagus. Dalam arti saking bagusnya juga untuk mengakhiri sesuatu di tanggal 1 itu juga perlambang mengakhiri dan juga mengawali. Jadi dua hal yang sama-sama kembali gitu loh teman-teman. Kembali atau terlahir di angka yang sama. Di angka 1 itu
menggambarkan sesuatu yang berbeda tetapi dengan tujuan yang sama. Ya manusia tujuannya selain untuk hidup ya ujung-ujungnya kita akan mati. Bahasanya seperti itu. Jadi akan kembali kepada posisinya. Nah angka 11 ini kalau kita gambarkan dari musibah sendiri larinya kemana? Ke pertanahan lagi. Larinya ke tanah teman-teman. Dan mohon maaf, aku tadi malam itu mimpi loh kalau Indonesia ini banyak banget tanah yang jeblok ke bawah. Tanah amblas. Ya, tadi malam aku mimpi lagi. Aku nggak tahu bawaan dari mimpiku yang sebelumnya atau apa. Nanti kalau aku terlalu sering buat konten mimpi yang mulutnya dombleh-dombleh itu nanti akan komen ya. Sidik-sidik ngimpi ya. Yang mulutnya pada cakep banget, yang mulutnya disayang sama Allah itu biasanya langsung nyerocos. Makanya aku malas ngangkat itu lagi. Jangan bilang kalau Mas Tulus mau ngangkat lagi, enggak. Tapi memang saya mimpi dengan tanah yang amblas ke bawah teman-teman. Nah angka 1 ini di angka 11 sama di kedalaman 11 kilometernya inilah yang membuat aku menarik untuk membahas itu. Plus tadi malam aku mimpi terkait dengan amblasnya tanah di berbagai macam tempat teman-teman ya. Salah satunya ada beberapa gedung yang tertelan dengan tanah. Kemudian ada tanah, ada rumah yang bukan tertelan tapi rumahnya masih di atas tapi tanahnya semuanya ke bawah sehingga di dalam rumah itu nggak bisa keluar. Ini beberapa hal yang aku lihat di mimpi tadi malam. Tetapi di luar mimpi saya memang di angka 1 dan juga 11 km. Di balik angka 11 ini kalau kita gambarkan musibahnya apa Mas Tulus? Larinya tetap ke tanah teman-teman. Ada bau-bau tanah di sini. Ada bau-bau kembali lahir. Jadi mungkin kalau kita gambarkan akan banyak yang meninggal tetapi juga akan banyak ibu-ibu yang akan melahirkan lagi. Jadi kayak reproduksinya itu cepat, meninggalnya juga banyak, tapi tumbuhnya juga banyak. Intinya seperti itu. Mereka berdampingan satu sama lain. Secara ilmiahnya dibaca angka 1-nya seperti itu. Tetapi kalau digambarkan sebagai gambaran sesuatu yang jelek, ya tadi seperti yang Mas terus lihat, tumbalnya itu banyak. Ya, sesuatu yang berhubungan dengan tumbalnya ini akan banyak dan ini akan mempengaruhi beberapa hal. Salah satunya adalah terkait misalnya ada musibah besar dengan kadar tumbal yang cukup banyak atau kadar orang yang meninggal atau kembali kepada Allah tuh banyak sekali dari kadar angka 11-nya, tanggal 11 dan juga di di kedalaman 11 kilometernya teman-teman. Yang paling kuat yang saya lihat di sini adalah tanah yang mungkin saja ada pergerakan dikarenakan di angka 11 ada angka 2 yang berbau-bau air di sini. Kemudian di bagian belakang ada angka 3 yang berbau angin dan ini mereka bisa berkombinasi seakan-akan tanah ini yang amblas ini membutuhkan air kemudian dicampuri dengan angin yang akan menggerakkan sesuatu sehingga tanah di dalam itu bisa gembur. Ada yang digerakkan sama angin, kemudian menggemburkan tanah, ditambahin air jadi musibah. Anggaplah seperti itu. Ya, tanah-tanah ambles ini sangat mungkin, gempa bumi berikutnya juga masih sangat ada kemungkinan. Lalu air juga masih banyak di sini di balik angka 11 ya. Di balik tanggal 11 ini masih banyak sekali air yang aku lihat. Harus waspada juga, harus hati-hati juga dengan kondisi itu. Jadi memang ada beberapa hal yang memang Mas Tulus lihat. Salah satunya adalah di angka 11022023. Ini ada beberapa hal yang tanah ada yang paling kuat tanah ya. Gempa bumi berikutnya dari angka yang aku lihat ini sangat-sangat ada potensi. Sangat ada potensi untuk gempa bumi berikutnya. Jadi aku melihat ini berpotensi ada ya teman-teman. Kemudian di angka 15.55 atau di jam 15.55 atau kita anggaplah di angka jam 3:55 atau di 15.555 teman-teman. Ini sesuatu yang bergeser. Tanah yang bisa bergerak, tanah yang bergeser. Dari jamnya itu kalau digambarkan sebagai angka 3, Mas Tulus melihat ada potensi angin yang mungkin saja masih akan berpotensi menjadi musibah ke depannya. Tetapi kalau diambil dari angka 1555, ini ada ada tanah yang bergerak, ada kematian yang digerak. Matinya itu gara-gara bergerak. Dalam arti meninggalnya itu karena bergerak. Istilahnya begitu. Gambaran yang aku lihat dari angka 155 itu tanah yang bergerak, tanah yang bergerak, entah ini longsor, entah ini likuifaksi, atau entah ini gempa bumi atau tanah lembab yang aku bilang tadi yang anjlok ke dalam tanah atau ke dalam bumi. Ini juga beberapa hal yang aku lihat di balik tanggalnya
ya teman-teman. Di balik jamnya. Selain ada simbol tanah yang bergerak, di sini ada simbol kematian juga, yang kematiannya tadi ditempuh ataupun dijalani atau diakibatkan karena dia sedang posisi berjalan. Bisa jadi larinya ke kecelakaan di jalanan, mungkin meninggal dalam kondisi sedang perjalanan, mereka meninggal dan lain sebagainya. Ini beberapa hal yang aku baca di balik angka 1555 atau di jamnya, atau di angka 355. Sama ketika kita gambarkan di jam 355 ini sesuatu yang tergelincir, kemudian sesuatu yang bergerak, sesuatu yang tergeser dengan sendirinya. Ini juga sangat ada potensi di balik angka 1555 atau jam 3:55. Kemudian magnitudonya ini di angka 6 teman-teman. Ada satu lingkaran yang berputar kemudian tertutup. Kalau dia dibalik dia akan pergi, tetapi kalau masuk ke dalam dia akan sulit. Hal seperti ini sebetulnya menjadi momen untuk kita mengantisipasi sesuatu. Ya, seakan-akan digambarkan orang yang pandai menabung, tapi orang ini juga kalau sudah terlanjur keluar, dia akan sangat over confident keborosannya. Ya, sangat too much, sangat berlebihan ketika digambarkan dari angkanya teman-teman. Sama dengan pergantian atau penglihatan kita terkait dengan musibah di tanggal 6 ini, sesuatu yang seperti hal itu kayak ada gerbang yang sedang dibuka buat nangkepin sesuatu, kemudian masuk ke dalam dan akan terjerat di dalam. Seakan-akan gambarannya seperti itu. Musibah yang seakan-akan itu dibuat teman-teman. Jadi musibah ini memang masih ada pancingan teman-teman kalau menurut saya. Musibah yang diakibatkan karena sesuatu. Musibah diakibatkan oleh sesuatu yang ini memang seperti direncanakan. Musibahnya seakan-akan direncanakan, padahal pada dasarnya ini adalah musibah yang memang ada karena ulah kita, bahasanya begitu. Jadi musibah ini ada maksudnya, seakan-akan dibuat, tetapi pasti ada tujuannya, itu yang pasti. Tetapi di sini menurut aku ada sesuatu yang sedang direncanakan, sesuatu yang sedang dipersiapkan di balik musibah ini. Hampir semua musibah di tahun 2023 aku melihat ada faktor kecenderungan dimanfaatkan. Ya teman-teman, dimanfaatkan kemudian diakibatkan oleh sesuatu. Cenderung lebih ke faktor manusia. Ada faktor manusia di balik kejadian musibah yang ada di bulan atau di tahun 2023. Lebih cenderung ke situ ya, faktor humannya. Hal terakhir yang pengen Mas Tulus sampaikan di balik kejadian ini, di balik musibah ini, pengulangan gempa ini sangat ada potensi di tempat yang sama. Sulawesi Utara masih harus mewaspadai ini, tapi maaf sekali lagi, maaf aku harus ngomong apa adanya, memang yang aku lihat pengulangannya dari angkanya cukup membesar. Bahkan secara pribadi saya menyampaikan bahwa kejadian ini bisa sangat terulang kemudian dengan kadar yang lebih membesar, dan maaf sekali, aku melihat ada sesuatu yang sangat mungkin tergolak dari dalam laut. Jadi kalau misalnya ini bisa menjadi pengulangan gempa, kemudian bisa ada tsunami di balik kejadian gempa susulan berikutnya dengan kadar yang membesar, bahwa ini sangat menjadi hal yang patut kita waspadai, yaitu berpotensi tsunami. Sangat mungkin ada tsunami di balik kejadian gempa susulan yang ada di Sulawesi. Tetapi ini hanya sebatas melihat dari angkanya, semoga tidak ya. Karena setelah kita cari tahu, memang pengulangan gempanya itu selalu ada berkali-kali, sampai yang terakhir, yang terkecil itu sampai di 4,6 magnitudonya. Dan ini juga memberikan gambaran sesuatu kalau di mana-mana gempa itu akan mengecil teman-teman. Dari beberapa hal yang kita tahu, ada gempa di Cianjur lama-lama mengecil, ada lagi mungkin berapa bulan kemudian baru ada dengan kadar yang mungkin sama. Tetapi ini maaf sekali saya harus ngomong apa adanya. Dari tanggalnya saya lihat pengulangannya ini dekat, jaraknya dekat, kemudian dengan kadar yang meninggi atau naik. Aku berharap ini juga jangan sampai ada satu hal yang bisa mencelakakan ya. Sekali lagi hanya sebatas pandangan, mudah-mudahan salah. Amin. Jadi kalau dari angkanya ada kemungkinan naik ke atas dengan kadar yang tidak lama dari kejadian sekarang, dari kejadian tanggal 11 kemarin. Jadi kadar rentang pengulangannya tidak akan lama dari tanggal 11, kemudian tidak akan jauh dari lokasi terjadinya gempa, tetapi justru akan membesar ya. Potensi kedua adalah pengulangan sangat mungkin ada di tempat yang lebih jauh daripada
gempa yang terjadi di Sulawesi Utara. Jadi bisa terjadi di Jawa, bisa di Sumatera, bisa di Kalimantan. Ini sangat ada potensi-potensi berikutnya yang menjadi potensi gempa-gempa susulan justru di luar Sulawesi itu sendiri. Beberapa hal ini sangat mungkin terjadi teman-teman, jadi kita harus tingkatkan kewaspadaan kita. Closing point dari saya adalah dengan apa yang Mas Tulus lihat, dengan apa yang saya sampaikan, dengan apa yang kita perhatikan, ada semacam secarut-marut yang sedang lusuh sekali, ada kayak benang kusut yang sedang digambarkan di balik angka-angka ini. Angka-angka ini selain menggambarkan satu kerusuhan, menggambarkan sesuatu korban yang banyak, tapi Mas Tulus melihat ada sesuatu yang rusuh, ada yang lusuh, ada benang yang dilipat-lipat atau diikat-ikat tapi nggak terlepas. Seakan-akan gambarannya seperti itu. Berarti ada sesuatu yang kurang baik sepertinya di Sulawesi yang harus diperbaiki ya. Tapi itu apa juga aku tidak tahu, wallahu alam. Disclaimer-nya, apa yang saya sampaikan tidak bisa dipercaya 100%. Jadi saya hanya membaca angka, saya hanya memprediksi dari angka-angka yang saya lihat. Bukan berarti semuanya benar. Tetapi ya itu tadi, kalau digaris besarkan, di closing point kan, ada closing point lagi. Penutupan penyampaian komentar dari Mas Tulus terkait dengan segala musibah yang di sana, sepertinya Sulawesi ada benang kusut yang harus diperbaiki. I don't know ini apa, entah dari pemerintahan, entah dari kemasyarakatan sendiri, entah dari wilayahnya yang mungkin terlalu ribet urusannya atau sedang ada kondisi apa, kita tidak tahu. Sekali lagi mungkin teman-teman nggak akan percaya permasalahan yang ada di masyarakat bisa mempengaruhi bencana alam. Mungkin teman-teman nggak percaya, tapi mau tidak mau, tahu atau tidak tahu, itu akan ada dan itu sangat berhubungan. Gitu ya teman-teman ya. Semoga mengerti apa yang Mas Tulus sampaikan. Sekali lagi Mas Tulusnya bisa berharap apa yang saya sampaikan itu tidak harus jenengan percaya, tapi semoga juga bermanfaat buat jenengannya lagi nonton. Amin ya Allah. Mas Tulus doakan yang sedang sakit semoga cepat sembuh. Amin ya Allah. Siapapun jenengan ya, kita tidak pernah tahu sekali lagi ada penyakit apa di tubuh kita. Siapapun yang punya sakit apapun yang terdetek atau yang tidak terdetek, semoga segera Allah sembuhkan. Amin ya Allah. Yang rezekinya lagi seret juga semoga dilancarkan lagi sama Allah. Amin. Untuk yang pengen punya momongan semoga cepat dapat momongan. Amin ya Allah. Untuk yang pengen punya pekerjaan semoga cepat dapat kerjaan. Yang sudah kerja semoga rezekinya berkah selalu. Amin. Yang pengen ketemu dengan jodohnya semoga cepat ketemu dengan jodoh terbaiknya. Amin ya Allah. Semoga yang sedang punya hajat nih, hajat baiknya buat jual warisan, pengen beli rumah, pengen beli mobil, naik haji, bahagiain keluarganya, buat ngangkat derajat orang tuanya. Siapapun jenengan yang punya hajat baik, pengen punya usaha dan lain-lain, semoga segera dikabul hajatnya, dilariskan dagangannya kalau sudah punya usaha, dilancarkan usahanya, dimudahkan segala urusan baiknya. Amin. Semoga Allah pilih saya dan juga jenengan semua untuk dihindarkan dari virus, penyakit, bala dan juga musibah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Matur sembah nuwun semuanya. Video ini akan tayang secara taping ya, tidak secara live. Jadi Mas Tulus mungkin akan tayangkan di malam hari, karena setelah Mas Tulus syuting ini, Mas Tulus mau live untuk ditayangkan tanggal 12 secara langsung ya. Kita akan bahas terkait dengan angka. Jadi mungkin siangnya justru kita akan live membaca angka cantik di tanggal 12 bulan 2 2023, tapi di malam hari nanti video ini akan tayang secara taping atau secara tidak langsung. Oke, terima kasih banyak ya orang baik. Mas Tulus minta maaf kalau misalnya ada kata-kata yang kurang berkenan. Insya Allah ketemu lagi di lain kesempatan. Kalau kata-katanya terlalu kasar, mohon maaf, segalanya hanya untuk menghibur. Kalau misalnya Mas Tulus dianggap guru, jangan. Kita di sini sama-sama belajar. Yang jenengan jadi berkat buat saya jadi berkat buat jenengan. Jadi kita sama-sama memberkati satu sama lain. Oke, semoga semua makhluk berbahagia. Amin. Mas Tulus pamit. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah orang baik, sehat selalu. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.